Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Dzal Batsyis Syadid. Kami anggota PWLS Sumeneb berjanji dan bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, satu, akan menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI dan patuh kepada Undang-Undang Dasar 45. Dua, menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah yang tasamuh, tawasud dan kepribadian yang luhur, yang sesuai ajaran Wali Songo. Tiga, akan menjaga martabat bangsa, sejarah, ulama, pemimpin, dan sejarah kebudayaan bangsa. Empat, akan melaksanakan tugas sebagai anggota PWLS Sumeneb, menyumbangkan pikiran dan tenaga demi kebesaran organisasi perjuangan Wali Songo dan terciptanya keharmonisan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang bermartabat, yang berakhlakul karimah. Lima, sedia patuh dan bersatu padu dengan bersama-sama pengurus pusat. Ini janji dan ikrar kami. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Ba'alawi, Ba'alwi, Ba'nawi, Ba'nagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan Ketua PWI Pamekasan Kiai Hadim Bahuri, yang dari Sumber Anyar, datang juga bersama sekjennya Kiai Haji Abdul Hamid Ruki Al-Qudusi, bersama staf-stafnya juga di bawah 5 orang juga hadir dari PWI LS Kabupaten Pamekasan yang sudah definitif karena sudah mendapatkan SK. Oh. jelas. Tarungkat. Yang mulia Ketua PWI LS Sumeneb yang baru saja melakukan deklarasi, Kiai Haji Jamaluddin bersama sekjennya, ternyata doktor. Oh. Doktor bukan kali-kali. Kok ada buku dengan logika praktis ini. dia tangdi Insya Allah PWI Sumeneb insya Allah hebat di masa depan. Saya kalau panjenengan. Terus Ketua Kesepuhan Kiai Haji Rafiq Bahrain, ini juga sahabat saya. Nah, kalau tadi Pak Sekjen PWI LS Sumeneb
takjub terhadap suara emasnya. Saya ternyata lebih kenal dulu bahwa beliau itu mempunyai suara emas, walaupun saya dari Makassar. Karena dulu pernah rebusan di rumahnya Kiai Hayat. Iya, Kiai Hayat Sumenep, Palakarang. Ini alhamdulillah yang membangkitkan kembali PWI Sumenep, katanya Pak Sekjen tadi yang sudah diaparkan jatuh. Alhamdulillah beliau memposisikan diri sehingga PWI LS Sumenep bangkit dan sekarang sudah deklarasi, insya Allah sebentar lagi akan mendapatkan SK juga. Bendahara PWI LS Sumenep Al-Mukarrom Kiai Haji Abdul Wasi. Oh, Kiai Abdul Wasi, Kiai Marsuki, Kiai Wasi termasuk jajaran kesepuhan bersama Kiai Haji Rafiq Bahrain, dan beliau juga selaku tuan rumah yang mengorbankan waktu, tempat, tenaga, dan bahkan materi untuk berdirinya PWI LS di Sumenep. Semoga mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, para kiai, para saudara-saudara, sahabat dari PWI LS Sumenep dan Pamekasan, yang pertama perlu kita ketahui, PWI LS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kenapa harus perjuangan? Kami sekarang mengabdi kepada Aulia At-Tis'ah, kepada para wali yang sudah diakui oleh ulama internasional, termasuk As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan As-Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki dan seluruh ulama-ulama di Timur Tengah yang datang dari negara Libya, Yordania, Suriah, Maroko. Itu semua para ulama sepakat ijma atas kewalian Wali Songo yang merupakan kebanggaan kita bersama. Jadi beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani setiap bertawassul itu, baik acara resmi ataupun tidak resmi, di dalam kediaman beliau maupun acara resmi di luar, kalau bertawassul kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kemudian kepada Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah dan semua Ummul Mukminin, dan kemudian kepada Sayyidina Ali dan istri tercintanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan kemudian kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Baru setelah itu kepada aulia indah yang disebut khusus oleh beliau ialah pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian beliau menyebut Aulia At-Tis'ah wa sab'ati rijal fil Maghrib. Jadi Aulia At-Tis'ah yaitu wali songo dari Indonesia dan sab'ati rijal 7 wali yang ada di Maghrib. Berarti dua negara ini diakui oleh semua ulama negara wali terbanyak di dunia. Bukan hari. Benih, tidak ada buktinya, dan tidak ada sejarahnya. di mana Ya. ada. Kalau cerita lebay, iya. Cerita khurafat banyak. Jadi ternyata negara wali terbanyak itu ialah negara kita, karena 9. Maroko yang terkenal dengan kewaliannya masih 7. Berarti kita lebih unggul 2. Masya Allah. Nah, ini yang perlu kita bangga. Dan ini adalah tujuan pengabdian kita di PWI LS.
kita mengabdi kepada para aulia yang alhamdulillah setelah diurus silsilah nasab kita semua para kiai di Madura itu, ternyata tanjakannya itu nyambung kepada aulia at-tis'ah. Jadi mungkin setengah berdiri berarti tak bangga berdiri tak keteh dek kabenga sepon TV, tak lebur dek kabenga sepon TV, lebur kabenga sepon orang lain, seoden cerita nata jelas. Jadi kalau kita sudah tahu apa alasan tujuan kita berjuang dalam PWI ini, masih setengah-setengah, berarti ada yang terpapar oleh dogma kaum Ba'alawi. Itu harus direhabilitasi. Harus direhab dengan ilmiah. Kami sudah menulis 2 buku ini. 2 buku yang pertama, ketidakabsahan nasab Ba'alawi. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Ba'alawi. Ba'alawi. Memberada atau tak kenal, iya. Jadi ini menjawab buku mereka yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi yang sebanyak 567 lembar. 567 lembar yang katanya kata pengantarnya itu sebanyak 50 kata pengantar. Tapi ternyata setelah kami talaah bersama teman-teman seperjuangan, banyak kerancuan dan redaksi yang ambigu dan juga hanya propaganda dan motor-motor seperti ini. Jadi makin halaman sampai 500 lebih ternyata hilang-ulang Jadi buku sebanyak itu 500 halaman lebih kami jawab hanya dengan 130 halaman. Karena kami ambil yang penting-penting. Dan juga banyak terdapat di dalamnya redaksi-redaksi yang salah tek. Bukan cuma salah tek, kurang dan juga merubah kalimat. Contohnya disclaimer isbat nasab yang dinukil dari kitab Rosail itu yang berbunyi wa yasbutun nasab, itu yang benar. Wa yasbutun nasab bil alamatil wajihat wal bayyinati tsabitat wa la yasbutu bisyubuhat. Nah, itu yang benar. Ditulis di buku mereka apa? Wa yasbutun nasab bil alamatil wajihat wal bayyinati tsabitat. Nah, di sini bukan wayasbunu jadi salah kalimat, bukan wayasbunu an-nasab bil alamatil wajihat wal bayyinati tsabitat. Terus yang kedua kurang ilahnya. Yang benar wala yasbutu bisyubuhat, tapi di buku mereka wayasbutu bisyubuhat. Makanya saya di sini terangkan itu adalah bahasa tubuh karena nasab mereka diisbat dengan syubhat. Bahasa tubuh kami terangkan di sini. Dan itu terjadi bukan hanya 1 kali. Kalau salah kan 1 kali. Ketika mereka mengkanter iman di buku mereka, agak terakhir itu, mereka kembali mengutip ibarat tersebut dan kembali salah. Padahal ini diulang 2 kali dan substansinya melenceng, ngawur, karena ini mengkanter iman yang katanya mereka itu terkontaminasi oleh orang-orang orientalis
dan non aswajah itu seperti itu. Ya. Tapi pakai dalil itu, pakai dalil dengan isbat nasab. Jadi saya jawab di sini, apakah mereka kekurangan dalil? Dan itu yang kita gunakan salah. Jadi di sini dijawab secara lengkap buku keabsahan nasab Ba'alawi dengan judul Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi. Ini tentang nasab. Mereka ngotot bahwa nasab mereka itu isbat dengan metode pertama, yaitu syukroh wal istifatoh. Akan tetapi mereka tidak melengkapi syarat-syarat syukroh wal istifatoh yang paling sedikit, yaitu di kitab Muqaddimat hanya 4. Kalau di kitab lainnya lebih dari 4. Muqaddimat fi ilmin ansabin itu syarat-syaratnya syukroh hanya 4. Yang pertama apa? Yang pertama al-istifatoh al-muftiyah ilmi. Nah, jadi menyebar itu yang didukung oleh keilmuan, berdasarkan keilmuan, itu yang pertama. Terus bukan mengada-ngada, bukan mengarang cerita, tapi memang benar-benar menyebar secara ilmiah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, syarat syukroh wal istifatoh intifa'ul mu'arodoh. Tidak ada penentang, baik ini yang kedua dari kitab. Terus yang ketiga juga alla yakuna laha ma yu'ariduha, juga tidak ada yang menentang dari orang-orang. Nah, terus yang keempat baru alla yakuna mustahdasatan. Nah, di sini jadi tidak baru, syukrohnya lama. Kalau di kitab Rosail Kidarun Nisbah, penisbatan yang kuno, yang tua, itu di kitab Rosail. Nah, itu cuma beda redaksi saja, tujuannya sama. Penisbatannya tidak baru. Nah sekarang Pak, dari yang menentang, apakah ada nasab mereka yang menentang? Di abad pertengahan abad 13 ada yang menentang keras nasab Ba'alawi. Kami tulis di buku kami yang kedua, karena ini dijawab. Nah, ini dijawab oleh mereka, pemahaman yang harus diluruskan. Ini kedua buku ini dijawab, penulisnya ialah Dr. Idrus Alawi Al-Mashkur, Jakarta, dengan judul buku Pemahaman yang Harus Diluruskan dari dua buku, Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi dan Hikayat Israiliyat Yahudi versus Khurafat Ba'alawi. Alhamdulillah dapat informasi bulan puasa 2 hari kami langsung mengumumkan di Facebook, di grup-grup WA, siapa yang punya PDF-nya atau punya kitabnya tolong kirimkan kepada saya. Karena ini langsung dijawab. Cak Modul orang. Setelah dijawab, ternyata di sana tentang hurufatnya banyak pernyataan-pernyataan miring dari ulama-ulama sufi. Ulama-ulama batiniyah yang berkopekan sufi. Batiniyah kali topak ulama-ulama Syiah batiniyah anak buana prajurida Abdullah bin Sabah. Ya. Pengikut penganut Abdullah bin Sabah, batiniyah. Jadi banyak pernyataan batiniyah itu licik, ulama-ulama batiniyah itu licik. Jadi dia itu masuk ke imam madhab, imam madhab Abu Hanifah, menulis kitab dan dinisbatkan kepada imam madhab Abu Hanifah. Kami juga ungkap kemarin Al-Balkhi itu di video kami, di video itu kami ungkap nih Al-Balkhi, penisbatan kitabnya itu di judul kitabnya Al-Fiqhul Akbar, itu penulisnya Al-Balkhi, tapi ditulis di kitab tersebut adalah Abu Hanifah.
dan juga mereka nyusup ke mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga banyak yang menyusup kepada tokoh-tokoh sufi. Jadi yang bilang mati illallah itu adalah dari tokoh-tokoh mereka Batiniyah yang kemudian dinisbatkan kepada Abu Yazid Al-Bustami, dan juga banyak dinisbatkan kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Artinya nggak itu jadi pasir bila anak pemakbelnya karena nyerang Batiniyah dan pengikut dekat itu karena banyak memasukkan data dan penisbatan kepada para wali Allah, dan juga banyak termasuk syair-syair Nuniyah itu yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu dari mereka. Ya akhirnya kita mengira itu adalah syair-syairnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang sangat menyimpang. Yang pertama kali itu mereka menisbatkan risalah itu kepada Ibn Arabi, tokoh sufi besar. Di situ langsung dikantor, langsung dijawab oleh muridnya Ibn Arabi, Abdullah Basharoni, inna affakun minal Yaman. Ya, jelas. Inna affakun minal Yaman, bahwa sesungguhnya sekelompok dari Yaman katanya yang menulis risalah mengatasnamakan Syekh Ibn Arabi, kemudian dikirim kepada seluruh ulama di seluruh penjuru bumi. Syekh katanya, dan sedangkan Syekh Ibn Arabi itu bebas dari itu. Maka kan banyak tuduhan miring dari Ibn Arabi, tuduhan miring karena banyak klaim spiritual yang melampaui batas, padahal itu bukan asli dari Syekh Ibn Arabi. Peningkat perilaku mereka. Kalau kita tidak berjuang, kalau kita tidak melawan, maka nanti korbannya adalah umat Islam yang mengira itu dari Syekh Ibn Arabi ternyata palsu. Jadi menyimpulkan nasab sampai pernyataan dakwah dipalsukan oleh mereka, kelompok-kelompok gerakan Batiniyah. Jadi kita harus melawan dan mengungkap kepalsuan itu. Sebenarnya kami dari dulu, dari tahun 2014-15 sampai tahun 2017, kami penasaran kok ada kelompok yang mengatasnamakan cucu Nabi tapi perilakunya sama sekali tidak mencontohkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam amar ma'ruf nahi munkar dia mengatasnamakan cucu Nabi tapi melampaui batas. Ada makanya kami terus baca sejarah. Kelompok ini tipenya apa? Tipe Samsung, apa iPhone, apa Nokia. Saya cari tipenya. Kalau mau dari tipenya ya harus kenal dengan produknya. Produksinya dari mana nih? Yaman. Oh, produksi dari Yaman. Siapa? Produksi pertama. Tahap pertama, tahap kedua. Jadi saya cari ternyata dengan petunjuk dari kitab mereka dalam buku Al-Musiqo di Walidihil Maimun Ubaidun. Oh, berarti ayat kan masuk lagi. Tiga Maimun Al-Qaddah, kami cari siapa Bapak Maimun Al-Qaddah. Semua sejarah tidak pernah menulis siapa Bapak Maimun Al-Qaddah. Bahkan bukan cuma bapaknya, dan lahirnya itu walam yaktub lahu tarikhun qattu fi tarikh kitabin Al-Qaddah. Selejapnya toko kengkler data. Sulit teori. Terus akhirnya saya membaca bagaimana para ulama sejarah menisbatkan Maimun itu kepada Yahudi. Maimun itu bapaknya ada yang bilang Yahudi, ada yang bilang Majusi, terus ada yang bilang Nasrani. Tapi yang masyhur dua, Yahudi dan Majusi.
Terus yang kalau Yahudi namanya Dison, terus yang Majusi itu hanya bapak tiri. Nah, setelah dikaji Dison itu siapa, ternyata Dison itu bukan nama, tapi nama Cesengah Imat Gurnika nyamana kelompok akademislah NU anak betul ulama Dison. Jadi bagian agama dari agama Yahudi Disoni. Berarti para ulama itu juga takut untuk menisbahkan langsung secara eksplisit dekat Yahudi karena memang tidak ditemukan data bapaknya Maimun Al-Qurtubi. Saya kejar dalami lagi, saya curiga ini bukan saya masih ada kecurigaan ke Abdul bin Sabah. Makanya saya cari anak-anaknya Abdul bin Sabah, tidak ketemu. Setelah itu komunikasi dengan teman-teman di Timur Tengah, para peneliti sejarah, alhamdulillah kami dikirimkan PDF kitab Abdullah bin Sabah yang selama ini tertutup. Nah, dari situ alhamdulillah ada dua faedah yang kami dapat. Yang pertama, ternyata Abdullah bin Sabah mempunyai anak laki-laki yang bernama Odib. Iya, memang mereka itu inginnya kalau punya anak, dan ada wasiat juga dari Abdullah bin Sabah dan Maimun Al-Qurtubi, kalau mempunyai anak diberi nama-nama Ahlul Bait, keluarganya Sayyidina Ali. Kenapa? Nanti kalau ingin memalsukan nasab mudah. Ya. Ali, Abdullah, Husain, terus Hasan. Tapi yang Hasan mereka kurang demen dan tak pada lebur karena benci ke Sayyidina Hasan. Itu sebanyak Husain. Kenapa mak benci ke Sayyidina Hasan? Orang Sayyidina Hasan menyerahkan kepemimpinannya kepada Sayyidina Muawiyah. Dan menurut mereka penyebab Karbala itu ya, penyebab pertamanya Sayyidina Hasan. Seandainya Sayyidina Hasan itu tidak menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah, tidak akan pernah terjadi tragedi Karbala. Itu menurut mereka. Jadi yang pertama yang saya temukan, Odib itu adalah putranya Abdullah bin Sabah. Dan yang kedua yang saya temukan, cara mereka di dalam mentahrif Al-Quran dan Al-Hadis dan juga mentahrif agama. Di antaranya ketika mengeklaim Muhammad Al-Baqir sebagai ilah Allah, maka fakhrul mughsyir, jatuh insan. Ini sama persis dengan caranya sifat muqaddam. Di sini ada yang mengaku Allah langsung fakhrul mughsyir, jatuh insan. Oh, berarti beda cara kita sebelumnya pada kita mereka makhluk mungsir di situ. Jadi mereka itu memang pintar. Jadi Abdullah bin Sabah ini yang disebut oleh para sejarawan Muslim manusia setengah iblis, manusia setengah jin, Pak. Bisa menghina, padahal waktu mengeklaim Sayyidina Ali itu Allah, sama Sayyidina Ali kan sudah dibakar, ya dibuatkan jurang dan dibakar, atau bisa ada di dalamnya. Tapi setelah kebakaran terjadi, Abdullah bin Sabah nggak ada. Itu sakti memang, karena Abdullah bin Sabah itu ngahiaki asma iblis. Babilonia. Iya, Babil. Konusayati. Dan perjalanan Abdullah bin Sabah itu sama dengan perjalanan iblis yang ditulis dalam kitab-kitab sejarah. Kemana dulu dan ke arah mana, itu sama persis. Sampai Abdullah bin Sabah, tak teknik pakai ilah.
Nah setelah tragedi itu Abdullah bin Sabah menghilang, terus muncul lagi Abdullah bin Sabah yang ada di dalam kitabnya itu. Muncul lagi Abdullah bin Sabah itu setelah tragedi Karbala. Abdullah bin Sabah muncul lagi. Nah, terus Abdullah bin Sabah nimpel ke Ali Zainal Abidin. Nimpel membantu, jadi membantu, bahkan membantu materi juga. Akhirnya Ali Zainal Abidin mempercayakan Abdullah bin Sabah untuk mendidik Muhammad Al-Baqir. Bahkan bukan Al-Baqir itu saya beri Abdullah bin Sabah. Ya karena kita minim sejarah ya ikut-ikutan tanpa sadar ya urusan Pak Muhammad Al-Baqir. Dan di kitabnya Abdullah bin Sabah itu ditulis juga bahwa Muhammad Al-Baqir itu berguru kepada Abdullah bin Sabah. Kan banyak katanya kita kiai berguru kepada Betawi. Ternyata kalau sejarah itu memang begitu, ya. Sejarah terulang, ya. Namun beda aktor, gitu. Sejarahnya tetap. Jadi ya pas lagi tak hula betakoni kan tak masalah. Lagi tak hula, bikin aku, tak hula. Padahal itu enggak itu. Tak hula, ini pada uniknya. Muhammad Al-Baqir itu setelah diklaim Tuhan oleh Abdullah bin Sabah, Muhammad Al-Baqir ya stabil bin Abdullah bin Sabah membebaskan diri dari Abdullah bin Sabah walaupun itu gurunya. Ya semakin lambat tak guru ternyata ngaku Allah. Saya tak mati Allah. Pas edeo di Nabi Muhammad. Bagi muqaddam tak mati laisa di nafsu. Bagi muqaddam tak akan hancur karena ma'ana alaiha. Bagi muqaddam tidak ada di atas muka bumi. Terus bagi muqaddam tidak akan binasa. Kenapa? Karena ana min nuri wajhihi. Jadi tiga sifat yang disebut itu adalah milik Allah yang bagi muqaddam. Kenyataannya di muqaddam jadi tidak mati meninggoy. Dengan ngaku Allah, kalau ada dengan Allah terus lebih hebat dari Rasulullah. Maka Nabi Rasulullah bagi Nabi itu mikrot 1 kali, bagi muqaddam 70 kali dalam sehari. Bukan seumur hidup, dalam sehari 70 kali. Dan bukan cuma fakih muqaddam, dan banyak ikut-ikutan. Sampai hafal jalan-jalan di langit seperti hafal jalan-jalan di bumi. Makanya setiap saya nyampaikan itu, tolong kiai yang alim setuju enggak terhadap perkataan fakih muqaddam. Ya setuju murtad. Karena qadiyah dalam kitab Syifa-nya. Barang siapa yang mengaku mikrot, yang itu juga dinukil oleh Hadratus Syekh Bahir Hasyim As'ari dalam kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu Bahir Hasyim As'ari juga menukil dari pernyataan qadiyah dalam kitab Syifa-nya yang mengaku mikrot. Beri terkontrol ini kata-kata yang mengisi sekali akui, nomornya kontrol sekali akui mikrot. Mujarasat Allah, muka mata Allah, pakai kafir. Jadi orang Kristen, orang-orang NU yang mendukung anak cucunya bagi muqaddam secara tidak langsung yang tidak mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah ditulis oleh Hasyim As'ari. Memang terkadang kita salah kaprah. Ikut guru, ikut Hasyim As'ari. Tapi walaupun ikut lisan wadodo, ajarannya itu kita abaikan. Kalau ini ikut
Badai Abdul ya Haji Hashim Asy'ari, ya kita ikuti ajarannya, manhaj dakwahnya. Ngaku NU tapi manhaj dakwahnya keras, perang itu perang bunyi, perang harus perang. Kemarin saya ditentang oleh kiai dari Mataram. Saya tidak mengikuti manhaj dakwah guru saya Sayyid yang ada di Mekah. Saya jawab, yang tidak mengikuti manhaj dakwah guru Sayyid yang di Mekah itu Anda saja. Karena Anda terpapar dan terkontaminasi oleh FPI. Sedangkan Sayyid Muhammad itu tidak pernah memiliki dakwah atau manhaj dakwahnya sama seperti FPI main kasar, sana sini bakar, menentang pemerintah, tidak ada. Dan yang kemarin itu yang terbaru Gus Om Lutfi itu ya senior saya di Mekah ini. Jadi Sayyid Muhammad itu mempunyai kitab itu mungkin beberapa bulan sebelum dia wafat yang diterbitkan, namanya Al-Wulu wa Atharuhu fil Irhab wa Ifsadil Ummah. Al-Wulu wa Atharuhu. Al-Wulu berlebihan di dalam beragama, berakidah, bertauhid, bahkan klaim spiritual. Wulu berlebihan melampaui batas. Wa Atharuhu dan dampak-dampak wulu. Dampak-dampak wulu di dalam munculnya banyak teroris itu semua dampak dari al-wulu fikih, Islam radikal berlebihan di dalam beragama. Terus wa ifsadil ummah dan rusaknya umat. Jadi kita boleh pada beliau, kalau jenengan ingin berdakwah dalam manhaj dakwah guru kita, ayo baca kembali kitab Al-Wulu wa Atharuhu, terus fil Irhab wa Ifsadil Ummah. Sedangkan sekarang yang berlebihan di dalam berdakwah, beragama, klaim spiritual ialah kaum Habib. Semua bukan cuma babu semua. Katanya oknum. Tapi saya sudah tampilkan 50 lebih video melampaui batas dari kaum Habib. Sampai katanya Masjid Ahmad yang ada di Tari itu bukan Ahmad bin Isa, kalau saya bilang Ahmad Al-Habib. Ahmad Al-Habib adalah cicitnya Maimun Al-Qaddah. Itu memang Makbar Ahmad tapi bukan Ahmad bin Isa. Ahmad juga misalnya yang sebenarnya Bersunarto lain, paling nggak bisa, beda toko, beda sosok. Jadi katanya memiliki keutamaan Masjid Ahmad itu yang sekarang masyhur dengan masjidnya Ba'anawi. Dulu Masjid Ahmad yang Ahmad Al-Habib memang ya, sekarang dirubah berkamuflase menjadi Masjid Ba'anawi. Jadi keutamaan Masjid Ahmad itu keutamaan 3 masjid yang disebut di dalam hadis, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini katanya ketiga-tiganya itu lebih utama Masjid Ahmad yang ada. Ini sudah menentang hadis. Ada ini saya lihat. Ini dalam masjidnya saja. Terus yang terbaru, Faqih Muqaddam itu tidak ada yang melebihi keutamaan Faqih Muqaddam kecuali sahabat-sahabat Nabi. Jadi imam madhab yang 4, para auliya, sultanul auliya, syaikhul auliya, itu tidak ada yang melebihi keutamaan Faqih Muqaddam. Itu pengembangan kiai dari akidah mereka. Klaim Faqih Muqaddam yang ada di kitab Sarhul ini ya Masru'ul Rawi dan Jawharul Syafat. Ini di sini ada dia.
kata di sini. Ana fikum ka Muhammad ala sa'il anbiya, kalau nggak salah gitu. Ana fikum ka Musa fikum. Ini klaimnya. Jadi kami juga menyadin itu semua agar menjadi bukti atas klaim-klaim sesat mereka yang melampaui batas. Nah ini bab 2. Wa kana yaqulu yakni al-faqih Muhammad bin Ali ini yang dijuluki Faqih Muqaddam. Jadi julukan itu bukan nama Faqih Muqaddam, itu julukan. Artinya faqih yang terdepan. Jadi ikut sponsornya Yamaha semakin di depan. Iya. Jadi ini padahal tidak pernah ada sejarawan mencatat kalau Faqih Muqaddam itu adalah faqih. Tapi ya pujiannya faqih terdepan. Luar biasa. Jadi ana fikum ka Muhammad fikum. Wa huwa wa yusqaf ana fikum ka Isa fikum. Terus kemudian Faqih Muqaddam juga mengaku menerima jabatan dari Allah. Jadi kan masih Muliaan Bengmatul Pak Iji, Pak Amma Pak mereka, Pak Banyak Faqih Muqaddam, di suarga Banyak Faqih Muqaddam. Di sini saya juga kirim salam kepada para ulama yang alim yang besar. Tolong dijawab ini benar apa salah. Klaim Faqih Muqaddam yang mengaku menerima jabatan dari Allah. Tak dari dulu jadi dalam kitab Qurratun Nadir bimana kibi al-hadith Muhammad bin Qohir bin Umar al-Haddad halaman 294. Wa qala qaddasa sirruhu, ini yang satunya. Ini yang mengaku naik ke Lauhul Mahfuz dan melihat catatan amalnya di Lauhul Mahfuz. Dan juga melihat catatan bapaknya di Lauhul Mahfuz. Di sini ya saya bacakan. Wa araftu, dan saya mengetahui at-turuq allati biha yasirul ibad. Saya tahu jalan-jalannya para hamba Allah yang sampai di Lauhul Mahfuz. Terus itu, dan saya melihat walidi bapak saya wasila ilallah min tariqil ibadah. Jadi sampai kepada Allah dari jalan ibadah. Terus ini, dan saya melihat diri saya sendiri. Diri saya sendiri wasaltu ilallah min sittati, dari 16 jalan abad tinggi. Beri membahkan prosito gitu. Abang tinggi ini 16 jalan. Lebih unggul dari bapak. Bukan, pakai pali salena. Pakai pali salena. Terus bahwa salat Habib Hasan bin Ahmad al-Idrus ila Allah min 14 tariqah. 14. Jadi banyak abang tinggi 16. Nikah. Dalam kitab Al-Waliqat min manaqib Sayyidina Syekh Al-Fakhr Abi Bakar bin Salim Maulad Dawilah halaman 303. Wa qala radhiyallahu an qad aqala al-haqqu at-tasrifa fil qaum kullihi hayyan wa maitan. Wa qala li ya 'abdi mulki mulkuka tusarrifu fihi kayfa syi'ta. Ini benar amar nikah, ibu cermat. Ibu salah gitu. Benar atau tasarruf fihi kayfa syi'ta. Banyak imam kerja salah kayak. Di ini jadi ngeri kok apa aja. Mau baca bener berarti kok ada aja. Mau baca amar berarti nak kata perintah di panggilan langsung. Ada perintah ke bayar. Ada yang ke bayar biar kamu baca salah. Jadi kan itu tasarruf fihi.
Aku agi nang berhenti di alam semesta kayak kesita panjang pun. Mangkana edelum manaki biografinya Habib Muqaddam Sohibul Tasrif Hayyan wa Maitan, yang memegang kendali baik urusan hidup dan mati. Kak Dinto ini tidak pernah disampaikan oleh orang kafir manapun kecuali oleh Namrud. Qala ana uhyi wa umit, dengan Namrud di dalam Al-Quran. Jadi tidak pada Namrud. Sohong kafir minta Sohibul Tasrif Hayyan wa Maitan sohong. Nah, waktu orang Islam, orang kafir sedangkan berdurhaka Sohibul Tasrif Hayyan wa Maitan, wa Sohibul Tasrif fil qawli kulli. So, bukan orang kafir ini berkata. Mun peningkas kita sempati, karena saya andi berbumi, bersih bisa mau belum bisa saya bisa mati, ada tampun. Toda anak uki wa umit ya. Jadi kak itu, jadi karena kak itu ngiring ceknya setengah. Abdi nasarang para ajunan saja selain ngabdi dekat wali songo, ngabdi juga dekat agama seyo betul berkepelintir di kaum Habib. Di abdi nalakaran, coba melakarlah kalau memang oknum, coba Habib-Habib yang soleh memberi pernyataan bahwa itu bukan pernyataan dari kami, atau membebaskan diri dari pernyataan-pernyataan sesat pada leluhurnya. Ini tidak akan mau mereka, karena memang itu akidah mereka, Pak. Tidak akan mau. Dari kemarin kalau memang sekarang Habib yang soleh-soleh itu yang tidak terlibat dalam klaim-klaim sesat ini menyatakan pernyataan dalam video bahwa itu bukan pernyataan kakek kami, kitab-kitab itu palsu semua, jangan diikuti. Satu. Nah, yang kedua, kalau memang itu adalah pernyataan leluhur kami, kakek-kakek kami, kami membebaskan diri dari pernyataan-pernyataan sesat tersebut, saya akan berhenti bahas sesat. Kalau mau seperti itu, kalau urusan nasab nggak apa-apa, nggak segitu parah. Tapi kalau agama dan akidah bakal tahu dirinya marah karena korbannya itu anak cucu kita. Itu bagaimana kalau para ulama besar, pimpinan pondok pesantren yang besar mempercayai mereka, bahkan mendukung dan membela mereka. Ribuan santrinya akan dikorbankan, anak cucunya juga akan dikorbankan. Dan saya selalu sampaikan dalam video saya, hati-hati ya. Jangan itu membela kaum Habib yang akidahnya jelas-jelas sesat, terbukti tertulis di kitab-kitab mereka, maka santri dan pengikutnya dan muhibinnya dikorbankan. Ribuan umat akan menjadi korban penyesatan masal oleh kaum Bahawi. Jadi iring semangat dalam berjuang. Kan itu demi cuma berjuang untuk wali songo, tetapi berjuang untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami juga berjuang untuk Allah, untuk menjaga agama Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin utuluhu, akan membawa ilmu ini dari setiap generasi. Ialah mereka yang adil. Siapa mereka yang adil? Orang-orang adil yang adil, yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Berni pakolan doa alawi maki salah, itu benar. Berni pakolan doa alawi maki salah pas bela. Itu tidak adil namanya. Yang adil apa? Yang faulaan butakifan wajib wajib'alan mukti watakilan jahili, akan menghalau dari ilmu, dari agama, dari akidah, dari tauhid, dari tiga hal. Tahrifan wajib, pemelintiran kelompok yang berlebihan, kaum Bahawi. Watakmilan jahilin, dan penafsiran kelompok yang bodoh.
wantihalan mubtilin, dan pemalsuan orang-orang yang batin itu semua berada dalam kelompok Bahlawi. Penafsiran bodoh, contohnya penafsiran bodoh dalam kitab Qurratun Nadir, itu halamannya saya lupa. Fakih Muqaddam mengeklaim seandainya tidak didahului oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka yang pantas dan patut menyandang syafaat ialah Fakih Muqaddam. Pas merebutkan kenapa menyiret ayat wa antarfihim, itu ayatnya saya lupa. Dua memang, iya. Jadi disengkok seksa selagi berendut. Wa antarfihim, wa antarfihim. Wahum istaghfirun. Jadi katanya si Fakih Muqaddam tafsir bodohnya. Wa antarfihim yang dimaksud dari antarfihim awwaluhu Muhammad wa akhiruhu ana. Oh, monggo. Jadi musnah Nabi pertama apa diberi bagi Muqaddam jadi sahabat. Selain itu ngampung. Astagfirullahaladzim. Wah, ya tadi kayaknya mana? Ada terus Nabi. Penafsiran bodoh yang berdasarkan hawa nafsu, jika berapi pun monitor sakit asal yang penting kita harus semangat di dalam berjuang, terus kita harus bergerak lillahi ta'ala. Jangan bila tak itu ada baksis yang diharap ada berjalan, tapi kita lillahi ta'ala untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita menjaga ajaran yang diwariskan oleh Wali Songo untuk diangkat kembali dan untuk dilestarikan. Alhamdulillah kemarin dengan Hamid Rokib kami tinjau lokasi ke Praken di Sabengkan. Ya, karena ternyata alhamdulillah saya masih keturunannya melalui Dewi Selama Bendungan di Sumeneb. Nonton bujuk laptop. Jadi bujuk dan bujuk Hosen Adini ke Bendungan. Karena itu foto dari Sumeneb, saya tembus bujuk Praken dan bujuk Ketandur yang kita Raden Pakawas, terus Sunan Kudus di Kadinto. Alhamdulillah, insya Allah tanggal 19 bulan Depan khol Kadinto ke KPK minta kompak ke seteja. Ini dan sumbangan tenaga nah di seragam aku. Kadinto untuk aja ke warisan arkeologi, warisan wisata religi yang diwariskan oleh para leluhur kita. Saya terbaru diberi juga itu persis yo punjung TV pas berlalu cerita pasukan terjadi. Jadi takut emat dulu terjadi pas pemaaf balawi kayak kopi setin tidak kopi setin mari singkirnya pakai kaca. Apa mereka kan itu mengaklaim Wali Songo bagian dari mereka, tapi klaim bisa saja. Tapi klaim resminya Wali Songo dibatalkan dan dipalsukan memang. Jadi Wali Songo yang mau diambil, anak ibunya mau dicadar. Iya, mau disingkirkan. Jadi ngirim juga itu juga. Tidak sampai kecoh karena ibadawi seperti saya Romo. Jadi pada pepatah man yamhu tarikhaka yamhaq mustaqbalaka. Barang siapa yang sudah menghapus sejarah kamu, maka dia akan menghancurkan masa depan kamu. Jadi mengkudu mereka Ibu Alawiyaki Ibeki
Ya nak foto berlaku sekurang tabiun. Saya ngaku salah, positif itu. Saya ngaku ada TKP nak foto angger, ikut nawa lagi angger. Ya ada kira ikut nawa lagi angger. Akhirnya saya beri plan, kita ada tiba tahu nak foto deh aku. Puyun kalau saya kata kira. Orang kan masuk ke Robito. Orang masuk. Elong lah tak beri. Jadi tengah teh jaga ngereng juga gak itu jaga iki ngereng akorden terkali kini malere edo kore. Kira itu mengatur orang dengan pemakolasi subung atas Allahumma fiqh ila qul tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.